Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teaching practice speaking and listening. Kita akan membahas tentang developing articulate readers in young learner. Mengembangkan articulate reader merupakan bagian penting dalam pembelajaran bahasa pada anak usia dini. Membaca tidak hanya sekedar mengenali dan melafalkan kata, tetapi juga melibatkan pemahaman makna, ekspresi emosi, serta keterlibatan aktif dengan teks. Seorang pembaca yang artikulatif mampu mengucapkan kata dengan jelas dan intonasi yang tepat, memahami isi bacaannya, serta mengekspresikan perasaan yang sesuai dengan konteks ceritanya. Dengan demikian, artikulasi dalam membaca mencangkup kombinasi antara kemampuan linguistik dan pemahaman kognitif, bukan hanya keterampilan mekanis dalam membaca. Secara lebih rinci, articulate readers memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, mereka mampu melakukan clear pronunciation and menggunakan proper intonation, sehingga bacaan terdengar lebih alami dan mudah dipahami. Kedua, mereka memiliki kemampuan comprehension, yaitu memahami makna yang terkandung dalam teks, baik secara eksplisit maupun implisit. Ketiga, mereka mampu melakukan retelling, menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami isi teks tersebut. Terakhir, mereka menunjukkan expressionist dan emotional connection mereka, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan emosi yang sesuai dengan isi ceritanya, sehingga membaca menjadi lebih hidup dan bermakna. Tujuan dari pengembangan articulate readers pada anak usia dini sangat beragam dan saling berkaitan. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam membaca. Ketika siswa mampu membaca dengan baik dan memahami isi teksnya, mereka akan lebih percaya diri untuk tampil di depan kelas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan minat baca sejak dini, sehingga membaca tidak hanya dianggap sebagai beban, melainkan sebagai aktivitas yang menyenangkan. Pengembangan ini juga mendukung keterampilan berbicara dan mendengarkan, karena siswa terbiasa mendengar model bacaan yang baik dan menirukannya. Lebih jauh lagi, membaca serta artikulatif dapat mendorong kemampuan berpikir kritis siswa, terutama ketika mereka diajak untuk berdiskusi apa isi teks tersebut. Dalam praktiknya, terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan articulate readers ini. Salah satu strategi yang paling efektif adalah read aloud activities, di mana guru membacakan teks dengan ekspresi dan intonasi yang tepat sebagai model bagi siswa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami bagaimana sih membaca yang baik dan benar itu. Selain itu, terdapat juga share reading, yaitu kegiatan membaca bersama antar guru dan siswa yang berfokus pada pelafalan dan intonasi. Strategi lain adalah echo reading, di mana siswa mengulangi bacaan guru untuk melatih kelancaran dan keakuratan pengucapan mereka. Kegiatan seperti role play dan drama juga sangat membantu, karena siswa dapat mempraktikkan membaca secara ekspresif melalui peran-peran tertentu. Selain itu, storytelling dan retelling juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dan menyampaikan kembali isi cerita, sehingga memperkuat pemahaman dan kemampuan ekspresi mereka. Untuk mendukung keberhasilan dalam strategi tersebut, diperlukan media dan sumber belajar yang tepat. Penggunaan picture books dapat membantu siswa memahami konteks ceritanya melalui visual dan gambar yang menarik. Selain itu, video animasi yang menekankan pada pelafalan dan ekspresi juga dapat menjadi hal alternatif yang efektif. Media lain seperti vocabulary flashcard, audiobooks, serta aplikasi membaca interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu. Dengan variasi media yang menarik, siswa tentunya akan lebih termotivasi untuk belajar dan tidak mudah merasa bosan. Penelitian terhadap kemampuan membaca artikulatif dapat dilakukan melalui berbagai kriteria yang terukur. Guru dapat menggunakan rubrik penilaian yang mencangkup aspek pronunciation, fluency, expression, intonation, dan comprehension, serta engagement.
Melalui penilaian ini, guru dapat mengetahui sejauh mana sih perkembangan siswa dalam membaca serta menentukan tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Namun, dalam penerapan itu sendiri terdapat berbagai tantangan yang sering dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya motivasi membaca siswa, terutama jika mereka terlalu terbiasa hanya mendengarkan guru tanpa terlibat aktif itu sendiri. Selain itu, siswa juga sering mengalami kesulitan dalam melafalkan kata-kata baru yang dapat menghambat kelancaran membaca mereka. Tantangan lain adalah siswa yang mudah kehilangan minat atau merasa bosan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Untuk mengatasi tantangan tersebut, guru perlu menerapkan berbagai solusi yang tepat, seperti pemilihan buku cerita. Selain itu, latihan phonics juga bisa melalui permainan dan aktivitas yang menyenangkan. Guru juga dapat mengintegrasikan aktivitas kinestetik dan visual untuk menjaga perhatian siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis dan tidak monoton. Dengan pendekatan yang kreatif dan variatif, siswa akan lebih terlibat dan mampu mengembangkan kemampuan membaca mereka secara optimal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.